Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramdhani Firdausi, mahasiswa Universitas Islam Madura, Prodi Teknik Informatika, kelas A semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengamanan Sistem Cyber yang diampu oleh dosen Ibu Hoiriah MKom. Di mana tugas UASnya yaitu membuat presentasi yang membahas tentang definisi cyber security, ancaman cyber security, konsep confidentiality, integrity, dan availability atau yang disebut juga CIA threat. Perbedaan firewall dan intrusion detection system IDS. Yang terakhir yaitu kriptografi dalam cyber security. Untuk yang pertama yaitu definisi cyber security. Apa itu cyber security? Cyber security atau keamanan siber adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat dan data dari saringan, akses yang tidak sah, kerusakan atau pencurian. Tujuan utama dari cyber security yaitu untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta sistem yang digunakan, yang dikenal dengan konsep CIA threat atau confidentiality, integrity, dan availability. Untuk yang kedua yaitu membahas tentang ancaman cyber security. Untuk yang saya ketahui yaitu ada dua ancaman cyber security. Yang pertama yaitu malware atau malicious software, di mana yang arti malware tersebut yaitu perangkat lunak yang berbahaya untuk menyusup ke server jaringan komputer atau infrastruktur lainnya tanpa diketahui oleh pengguna. Serangan ini biasanya didistribusikan melalui email, aplikasi, situs web, atau bahkan disembunyikan dalam sebuah file. Malware bisa beroperasi tanpa terdeteksi dan seringkali diinstal secara tidak sengaja oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk mencuri data pribadi dan data-data penting lainnya. Untuk ancaman cyber security yang kedua yang saya ketahui yaitu phishing. Phishing adalah aktivitas pencurian data pribadi dan informasi sensitif dengan skema membiarkan korban mengungkap sendiri data mereka. Data yang dimaksud biasanya nomor kartu kredit atau informasi rekening bank. Serangan phishing melibatkan pelaku yang menyamar dan mengirim pesan tautan kepada target. Ketika tautan tersebut diakses oleh korban, maka serangan mulai beroperasi. Untuk yang ketiga yaitu membahas tentang konsep confidentiality, integrity, dan availability atau yang disebut juga CIA threat. Apa itu CIA threat? Adalah model dasar dalam cyber security yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan utama dalam melindungi informasi dan sistem. CIA threat terdiri dari tiga konsep inti. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Berikut penjelasan dari ketiga konsep CIA threat tersebut. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki otorisasi. Informasi yang bersifat rahasia harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Contoh implementasi dari confidentiality yaitu yang pertama menggunakan enkripsi untuk melindungi data. Yang kedua, sistem autentikasi seperti password, PIN, atau biometrik. Yang ketiga, mengkontrol akses berbasis peran atau yang disebut juga Round Based Access Control (RBAC). Yang keempat yaitu melatih karyawan untuk mengenali ancaman seperti phishing. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas bertujuan untuk memastikan bahwa data atau informasi tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang selama proses penyimpanan, pengiriman, ataupun pemrosesan. Contoh implementasi dari integrity adalah yang pertama yaitu menggunakan checksum atau hash untuk mendeteksi perubahan pada data. Yang kedua, sistem kontrol versi untuk mencatat perubahan pada dokumen. Dan yang ketiga yaitu menerapkan digital signatures untuk memverifikasi keaslian data.
Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dan sistem selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Contoh implementasi dari availability yaitu 1. Menggunakan backup data secara rutin. 2. Sistem redundansi seperti server cadangan untuk mencegah downtime. Yang ketiga, proteksi terhadap serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang keempat, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala. Untuk yang keempat yaitu membahas tentang perbedaan firewall dan intrusion detection system atau IDS. Yang pertama yaitu firewall. Perbedaan dari firewall dan intrusion detection system yaitu firewall mengontrol akses ke jaringan dengan memblokir atau mengizinkan lalu lintas. Yang kedua, berperan sebagai garis pertahanan pertama. Yang ketiga, memblokir lalu lintas yang dianggap berbahaya. Perbedaan intrusion detection system yang pertama yaitu memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua, memberikan peringatan atau notifikasi ketika mendeteksi ancaman keamanan. Yang ketiga, membantu mempercepat deteksi ancaman jaringan. Untuk yang terakhir yaitu membahas tentang kriptografi dalam cyber security. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah teknik yang digunakan untuk melindungi informasi dalam dunia digital. Kriptografi menjadi pilar utama dalam keamanan siber karena dapat melindungi data pribadi, menjaga integritas transaksi, dan mencegah pencurian data. Kriptografi bekerja dengan menkripsi data menggunakan algoritma dan kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Dengan begitu, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Manfaat dari kriptografi dalam keamanan cyber yaitu ada 6. Yang pertama, melindungi data pribadi. Yang kedua, menjaga integritas transaksi finansial. Ketiga, mencegah pencurian data. 4. Mencegah peretasan. 5. Mencegah penyadapan. Dan yang kelima, 6 yaitu menjamin bahwa informasi itu aman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.